pagi Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita boleh kembali dihimpunkan di dalam persekutuan doa pagi yang masih diselenggarakan secara virtual ini. Mari kita awali dengan memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu yang memungkinkan kami boleh dihimpunkan lagi di dalam persekutuan doa pagi pada saat ini. Kiranya kami dimampukan untuk dengan sungguh-sungguh menyambut kehadiran, karya, penyertaan Roh Penolong yaitu Roh Kudus, sehingga kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami melalui rangkaian persekutuan doa pagi pada saat ini, dan khususnya juga ketika sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 sampai dengan ayat 113. Mazmur 119 ayat 105 sampai dengan ayat 113. Saya membacakannya bagi kita sekalian demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu.
Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu kucintai. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara apa yang dipersaksikan dalam bagian Mazmur 119 ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Peristiwanya terjadi di desa Penet, Wales, Inggris pada tanggal 16 Desember tahun 1784. Ada suasana sukacita karena di rumah suami istri Jacob Jones lahir seorang bayi perempuan yang mungil dan cantik. Suami istri itu menyambut kehadiran bayi yang diberi nama Mary dengan penuh syukur dan sukacita. Suatu anugerah dari Tuhan bagi keluarga buruh pabrik tenun yang hidup sangat sederhana itu. Keluarga Jones rajin beribadah setiap hari Minggu. Usai kebaktian Minggu, Pak Jones dengan rajin menceritakan kisah-kisah Alkitab kepada putrinya. Dan ternyata Mary kecil sangat menyukai cerita-cerita itu. Saat sang ayah memangkunya dan menceritakan kisah-kisah Alkitab, Mary mendengar dengan penuh perhatian. Matanya berbinar-binar. Ketika usianya sekitar 8 tahun, Mary mulai merindukan untuk memiliki Alkitab sendiri. Namun Mary sadar bahwa orang tuanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membelikan dia Alkitab. Saat itu harga Alkitab sangat mahal. Di desa sepi, terpencil seperti tempat tinggalnya, tidak ada orang yang menjual Alkitab. Apakah Mary menyerah terhadap kondisi itu? Tidak, tekadnya tidak luntur. Malahan keinginannya menjadi semakin kuat. Mulailah Mary menabung. Dia bekerja apa saja asal untuk bisa mendapatkan uang. Ia memelihara ayam dan mengumpulkan telurnya untuk dijual. Juga dia memelihara lebah untuk memperoleh madunya. Di samping itu, dia bersedia mengantar jahitan langganan ibunya tanpa mengeluh. Pada suatu malam, Ibu Jones menyuruh Mary meminjam lentera ke rumah tetangga. Mary mematuhi perintah ibunya. Dia berpikir bahwa ayah dan ibunya akan mengikuti kebaktian malam. Ketika pulang, bertanyalah dia kepada mereka, "Ayah dan ibu akan ke kebaktian malam?" "Oh tidak, nak," jawab ibunya. "Kali ini ayah tidak dapat ikut, tapi ada orang lain yang akan menemani ibu," jawab sang ibu sambil tersenyum. Aku boleh ikut ke kebaktian malam, Bu?" teriak Mary. Oh, Mary gembira sekali karena diajak ikut ke kebaktian malam yang diselenggarakan di rumah keluarga Evans. Perjalanan ke rumah keluarga Evans membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Di malam yang dipenuhi dengan terpaan angin kencang, Mary menjaga agar lentaranya tidak padam. "Untung lentaranya tidak padam ya, Bu," kata Mary, "sehingga kita dapat melihat jelas keadaan jalan." "Iya, nak, tetapi sesungguhnya ada sumber terang yang jauh lebih berguna dalam kehidupan kita," jelas ibunya. "Apa itu, Bu?" "Firman Allah, Mary.
Firman Allah adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, ujar sang ibu. Ia melanjutkan, artinya firman Allah itulah penuntun jalan hidup kita dan penerang bagi pikiran kita. Hati Mary kecil berdebar-debar. Firman Allah ada di dalam Alkitab. Kerinduannya untuk membaca Alkitab pun menjadi makin kuat. Aku ingin belajar membaca, kata Mary. Aku ingin punya sebuah Alkitab sendiri. Ayahnya merespons mengatakan, cuma orang kaya saja nak yang bisa punya Alkitab. Dan kalau urusan membaca, ayah sendiri belum pernah belajar membaca. Pada saat Mary berumur 10 tahun, salah satu cita-citanya itu mulai mewujud. Sebuah sekolah dibuka sekitar 3 kilometer jauhnya dari tempat tinggal mereka. Dan Mary dengan semangat setiap hari berjalan bolak-balik, berarti 6 kilometer, asal ia bisa belajar membaca. Tetangga mereka, Nyonya Evans, yang tahu kerinduan Mary, mengajak Mary main ke rumah mereka agar Mary dapat membaca Alkitab. Semakin banyak ia membaca, semakin besar kerinduan hatinya untuk memiliki Alkitab sendiri. Namun ia harus menunggu selama 6 tahun. Barulah uang tabungannya itu cukup untuk membeli sebuah Alkitab. Ketika tabungannya sudah cukup itu, Mary memberitahukan kepada orang tuanya tentang niatnya membeli Alkitab. Dengan terharu, ayahnya dan ibunya mendukung Mary dan memberitahukan bahwa di desa Bala ada seorang pendeta bernama Charles yang suka menjual Alkitab. Tapi jaraknya 40 km dari desa mereka dan jalannya sulit. Mendengar ini, Mary justru makin bersemangat. Jarak 40 km berarti pergi pulang 80 km tidak mengecilkan hatinya. Esok harinya, pagi-pagi benar Mary berangkat sambil membawa uang tabungannya dan bekal yang disiapkan ibunya. Karena hanya memiliki sepasang sepatu, Mary seringkali menjinjing sepatunya agar tidak cepat rusak. Jadi hampir dengan kaki telanjang, Mary Jones berjalan 40 km. Malam itu, ia tiba di desa Bala. Di batas desa, barulah ia mengenakan lagi sepatunya. Ia berpikir tentu dia harus berpakaian rapi dan sopan saat menghadap sang pendeta untuk membeli sebuah Alkitab. Singkat cerita, ketika bertemu, Mary menyerahkan uang dan menceritakan alasan untuk apa dia datang. Tapi pendeta Charles memberi kabar yang sangat mengecewakan. Alkitab berbahasa Wales itu hanya ada sisa 1 buah saja, dan itu sudah kujanjikan pada orang lain. Aku kurang tahu kapan akan ada lagi persediaan Alkitab. Mary seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya. Tubuhnya terasa lemas dan mendadak sontak air matanya mengalir di pipinya. Dengan terisak-isak ia memohon, "Tolonglah saya, Pak Pendeta. Please, tolong saya." Pendeta Charles terdiam untuk beberapa saat. Dia tidak segera menjawab permohonan yang mengibahkan hati itu. Mary mengulangi permohonannya. Air matanya semakin deras mengalir. Hatinya hancur, harapannya kandas. Seluruh perjuangannya itu kini terasa sia-sia. Pendeta Charles pun tetap berdiam diri. Mary menangis terseduh-seduh sambil menelungkupkan tubuh di atas kursi.
Melihat keadaan Mary, Pendeta Charles akhirnya tidak sampai hati. Ia mendekati gadis itu sambil berkata, "Mary, dengar dulu ya nak, berhentilah menangis. Aku memang hanya mempunyai persediaan satu Alkitab berbahasa Wales. Sebetulnya aku tidak boleh memberikannya kepadamu karena aku telah berjanji untuk memberikannya pada orang lain. Tapi sekarang aku tahu bahwa kamulah yang layak mendapat Alkitab itu." Spontan Mary mengangkat mukanya. Ia tercengang mendengar perkataan Pendeta Charles. Mary masih tidak percaya. Air mata haru kembali mengalir dari matanya. Ia baru menjadi yakin ketika Pendeta Charles mengambil Alkitab dan menyerahkannya kepadanya. Pendeta Charles yang baik hati itu juga memberikan makanan, minuman, bahkan penginapan untuk Mary. Gadis itu setelah beristirahat dengan cukup, barulah esok hari ia melakukan perjalanan sejauh 40 km kembali ke rumahnya. Sesudah anak perempuan yang berumur saat itu berumur sekitar 16 tahun itu pulang, Pendeta Charles masih tetap memikirkan Mary. Dalam hatinya ia berkata, mestinya ada cukup banyak Alkitab berbahasa Wales. Pasti Mary hanya salah satu dari antara sekian banyak rakyat biasa yang ingin memiliki sebuah Alkitab sendiri. Mestinya harga Alkitab lebih rendah sehingga rakyat tidak harus menabung bertahun-tahun lamanya. Mestinya persediaan Alkitab lebih banyak sehingga rakyat tidak harus berjalan kaki jauh-jauh hanya untuk mendapatkan sebuah Alkitab. Beberapa waktu kemudian, Pendeta Charles melakukan perjalanan dari desa Bala ke ibu kota negara yaitu London. Di sana ia berunding dengan para pemimpin gereja. Kepada mereka ia menceritakan pengalamannya dengan Mary Jones. Nah, berangkat dari peristiwa itulah pada tahun 1804 didirikan British and Foreign Bible Society, lembaga Alkitab Inggris Raya dan luar negeri. Itulah lembaga Alkitab yang pertama-tama didirikan di seluruh dunia. Kemudian di mana-mana menyusul lembaga Alkitab yang lain, termasuk lembaga Alkitab Indonesia. Ibu bapak saudara, itu kisah nyata tentang begitu sulitnya seorang memiliki Alkitab pada zamannya. Tapi juga tentang bagaimana Mary kecil begitu gigih berupaya bisa memiliki Alkitab. Karena ia percaya betul seperti yang dikatakan ibunya. Sesungguhnya ada sumber terang yang jauh lebih berguna bagi kehidupan kita, yaitu firman Allah. Firman Allah adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Itulah penuntun jalan hidup kita, penerang bagi pikiran kita. Saudara, bukankah itu juga yang menjadi keyakinan pemazmur ketika ia menuliskan, "Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu." Bagi pemazmur, firman Tuhan adalah milik pusakanya untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatinya. Pemazmur begitu mencintai firman Tuhan, sehingga ia menyatakan komitmennya untuk mencondongkan hati melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Saudaraku, seberapa berharga firman Tuhan bagi saudara dan saya. Sekarang ketika Alkitab baik cetak maupun elektronik
begitu mudah didapatkan? Apakah Alkitab yang mempersaksikan kebenaran firman Tuhan itu masih menjadi sesuatu yang berharga bagi kita? Kita tidak perlu menjawab pertanyaan itu dengan rangkaian kata-kata, melainkan menjawabnya lewat sikap perbuatan kita. Kriterianya, indikatornya, ukurannya adalah apa yang dipersaksikan oleh pemazmur tadi. Kita bisa membuat checklist jawab atas pertanyaan, apakah aku rindu untuk mendapat pengajaran dari Alkitab, menepatinya, berpegang, tidak melupakannya, tidak sesat darinya, menjadikan firman Tuhan milik pusaka yang mendatangkan kegirangan. Kalau checklist kita positif, maka bersyukurlah kita dan rawatlah terus kecenderungan hati yang demikian itu. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau telah memperlengkapi kami dengan firman Tuhan seperti yang dipersaksikan oleh Alkitab, sehingga sesungguhnya kami memiliki pelita pada kaki kami dan terang pada jalan kami. Sesungguhnya di dalam kebenaran firman-Mu kami menemukan jalan kehidupan yang sejati yang seharusnya kami tempuh. Ampuni kami ya Bapa, kalau di sana sini kami membaca, kami mendengar, tetapi kami tidak sungguh-sungguh berkomitmen untuk memberlakukan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Dan karenanya kami tersesat dari jalan yang seharusnya kami tempuh. Kami tergelincir, kami terjatuh lagi ke dalam dosa, pelanggaran-pelanggaran yang tidak Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup ini. Dan semuanya itu tidak mempermuliakan nama Tuhan, bahkan sebaliknya mempermalukan nama-Mu. Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami kekuatan, berilah kami kemauan untuk bersungguh di dalam bukan cuma mendengarkan, bukan cuma sekedar membaca, tapi bagaimana mempercayai bahwa apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan itulah jalan kehidupan yang seharusnya kami tempuh, yang membuat kami bisa mendapatkan kehidupan yang sejati. Dengan kerinduan seperti itulah ya Bapa, maka kami masih terus berdoa bagi perdamaian dan kedamaian dunia, terutama konflik yang sampai sekarang belum juga terselesaikan antara Rusia dan Ukraina, yang dampaknya juga telah dirasakan bukan cuma oleh para prajurit, para tentara yang berperang, tapi juga penduduk sipil, khususnya di Ukraina yang harus meninggalkan negara mereka, tempat tinggal mereka, menjadi pengungsi di berbagai tempat. Tuhan, kasihanilah kami. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang boleh memberikan hikmat kepada para pemimpin, baik kedua negara yang bertikai, tapi juga para pemimpin dunia, untuk mau bersama-sama mencari dan menemukan jalan keluar di dalam kedamaian untuk menyelesaikan konflik ini. Ya Bapa, kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi, dan secara khusus kami berdoa untuk masa-masa di mana ada begitu banyak orang, saudara-saudara kami kaum muslim, yang akan melakukan perjalanan mudik. Tuhan sertai, Tuhan lindungi dari segala mara bahaya, malapetaka. Mereka boleh tiba di tempat yang dituju
dan saatnya juga kembali dalam keadaan selamat. Mereka boleh bersuka cita bersama dengan sanak saudara handai taulan, dan mereka juga tetap dimampukan untuk menjalani semua itu dengan menjaga ketertiban, memberlakukan protokol kesehatan, sehingga pasca mudik kelak tidak terjadi lonjakan-lonjakan yang bisa kembali menunjukkan persebaran dari pandemi ini. Bapa, kami berdoa bagi gereja dengan segala kegiatan yang belakangan sudah mulai diselenggarakan onsite atau sebagian masih secara hybrid. Maka Tuhan, Engkau juga yang memberi hikmat kepada para pemimpin gereja untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam praktik hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian sebagai gereja di masa pandemi ini. Bapa, kami juga menyerahkan keberadaan kami masing-masing, para anggota, simpatisan dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Ya Tuhan, bagi mereka yang sedang ada di dalam kedukaan, Tuhan yang boleh memberikan penghiburan, memberikan kekuatan sehingga dapat menyikapi peristiwa kedukaan ini tetap dalam terang iman. Bagi mereka yang sakit, Tuhan juga yang tetap jamah mereka, Tuhan sempurnakan upaya pengobatan, perawatan yang dilakukan. Tuhan berikan keteguhan iman, pengharapan, penyerahan baik si sakit maupun anggota keluarga. Tuhan yang cukupkan segala yang diperlukan untuk keluarga-keluarga yang sedang menghadapi konflik karena ketidakharmonisan di antara anggota keluarga. Tuhan kasihanilah, Tuhan juga yang boleh memberikan hikmat sehingga bersama-sama boleh mencari jalan keluar sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak dengan studi yang mereka jalani. Tuhan, kami serahkan para pemuda-pemudi yang mungkin sedang merintis usaha atau mencari pekerjaan dan seterusnya. Terima kasih ya Bapa, apapun persoalan kami, ketika kami mau menghadapinya di dalam dan bersama Tuhan, maka kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong, memampukan kami menemukan jalan keluarnya. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengakhiri persekutuan doa pagi saat ini dengan bersama-sama kita menyanyikan lagu dari PKJ nomor 255. Kita menyanyikannya bersama dengan Saudara Lin dan tim worship Gereja Kristen Berbahasa Indonesia Kuala Lumpur.
Ibu bapa saudara yang terkasih di dalam Kristus, masukilah dan jalanilah kehidupanmu sepanjang hari-hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jalanilah dengan terus setia menjadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang pada jalan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.